semua saudara sekalian, selamat masuk hari yang baru, anugerah dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap hati. Yuk kita memuji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau lebih daripada segalanya. Kau lebih daripada cukup. Kasih-Mu Tuhan. Ini seruan kami, Tuhan Yesus. Kau lebih daripada setiap kata-kata yang menguatkan. Engkau hadir. Janji-Mu, ya, pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, iman bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus berkati. Saat bersyukur, ingatlah hal ini, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Percaya, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya yang terkasih, yang ada di YouTube dan yang ada di Facebook. Senang banget hari ini bisa kembali melayani, mengucap syukur kepada Tuhan, membawa setiap jiwa mendapatkan ketenangan ilahi dari Tuhan Yesus. Dan penuh syukur kepada Tuhan Yesus boleh melayani Bapak Ibu sekalian, membacakan sabda firman Tuhan, sharing rema firman Tuhan, serta mendoakan Bapak Ibu sekalian supaya tetap kuat
tetap percaya, tetap tenang sekalipun ada ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Tenanglah. Untuk itulah pelayanan ini hadir untuk menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian dan membantu mendoakan kesembuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sedang sakit, dan juga membuat jiwamu tenang, percaya, dan setia untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian, kecemasan, kegelisahan, ketakutan seringkali datang dalam hati manusia. Sehingga kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Hal ini bisa datang dengan berbagai macam wujud, bentuk, persoalan, masalah. Firman Tuhan memberikan jawaban bagi setiap orang yang percaya. In Jesus' name, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih, beberapa ayat firman Tuhan akan Pastor bacakan. Selamat mendengarkan firman ini, akan menguatkan hati seluruh pemirsa yang terkasih. Pertama-tama, Pastor akan membacakan dari kitab Ayub, pasal yang ketiga, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Selamat mendengarkan, saudara-saudara sekalian. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Ketakutan. Dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Kecemasan. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Yang ketiga, kegelisahan. Jadi jenis ini Pastor kasih istilah 3K. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Akan mengganggu ketenangan, ketentraman, dan istirahat Bapak Ibu sekalian. Iya, 3K itu adalah ketakutan, kecemasan, kegelisahan. 3K ini akan mengganggu ketenangan, ketentraman, dan istirahat Bapak Ibu sekalian. Itu kita bisa melihat dari kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Saudara-saudara sekalian, inilah sebuah keadaan yang dialami. Ada seorang Raja Daud, ya, seorang raja bernama Daud. Saat dia mengalami kegelisahan atau tidak tenang, dia tidak mencari
hartanya. Dia tidak mencari rumahnya. Dia tidak bersandar pada jabatan atau tahtanya. Dia juga tidak mampu lagi mengandalkan kekuatannya. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Harta, jabatan, tahta itu bukanlah tempat bersandar yang memberi ketenangan. Hanya kepada Tuhan saja jiwaku dan jiwamu dapat tenang. Bahkan ketika Peser sampaikan firman Tuhan ini, jiwa kita sedang tenang. Tenang-tenanglah jiwamu, karena Tuhan berkuasa untuk menolong kita semuanya. Raja Daud ini kurang apa, Bapak Ibu? Dia seorang raja yang besar. Tapi dia menyatakan bahwa ketika ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran menghampiri hidupnya, dia tahu dia bukan bersandar kepada hartanya. Dia tahu bahwa harta tidak memberi ketenangan sejati. Tetapi Tuhan yang memberikan ketenangan sejati. Kitab Mazmur 62 ayat 1 dan ayat yang kelima. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi bukan pada dekat yang lain. Bukan dekat pada tumpukan uang yang banyak. Tetapi hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya tenang, karena mereka menerima keselamatan. Ada kepastian keselamatan. Kegelisahan itu akan leluasa memenuhi seseorang. Mereka yang tidak memiliki kepastian keselamatan. Syukur kepada Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia memberi kepastian keselamatan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu, ku di rencanamu, di kehendakmu, di pikiranmu, tak pernah ku sendiri. Mazmur 62 ayat yang kelima. Hanya dekat pada Tuhan saja aku tenang, bukan yang lain. Ketenangan sejati, perasaan tenang sejati, hanya dekat dengan Tuhan saja. Sebab Tuhan memberikan harapan
setiap saat. Mungkin orang-orang dekatmu hari ini sedang meninggalkan engkau. Ketahuilah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau, saya, kita sekalian. Orang-orang yang berseberang dengan Anda berusaha melemahkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus menemani kita dan setiap saat memberikan kita harapan. Saat manusia punya harapan, dia sudah memperoleh setengah kemenangan dari apa yang dihadapi dalam kehidupan ini. Setengah kemenangan ini yang dia gantungkan kepada Tuhan Yesus. Maka ini adalah kepastian bahwa orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan dikecewakan. Bahkan Tuhan Yesus menolong mereka keluar dari persoalan hidup lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Dia yang memberi kita harapan. Amin. Kitab Mazmur 116 ayat yang ke-7. Firman Tuhan juga memberitahu kita, memberi makan kita, mengingatkan kita. Kitab Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai Bapak Ibu sekalian, jiwamu yang sedang ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Firman Tuhan ini datang buat saudara-saudara sekalian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, katakan. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku, kepadamu. Kita bersandar kepada Tuhan. Dia baik. Kenapa engkau mesti takut? Ada Tuhan yang baik, yang membawa hidupmu pada kebaikan. Tenanglah jiwamu. Sementara iblis mau mengacau, mengganggu ketenangan jiwamu. Kita gak boleh setuju dengan rancangan iblis. Karena kita bukan punya iblis, kita bukan milik iblis. Kita adalah milik Tuhan. Katakan yang percaya, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku. Ucapkan, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepadaku. Kitab Yesaya 38 ayat yang ke-16. Kitab Yesaya 38 ayat yang ke-16. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sedang sakit, firman Tuhan ini datang kepadamu hari ini. Kitab Yesaya 36 ayat 16. Saudara-saudara, kalau ada Bible, kasih stabilo, kasih conteng, kasih tanda. Di lembar ini, lipat sisi sampingnya sebagai tanda. Firman Tuhan ini datang kepadamu, Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Yesaya 38, 16 bagi saudara-saudara sedang sakit. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah
aku sembuh. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Bukankah ini doa setiap orang yang sedang sakit? Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Berharaplah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kamu akan sehat. Kamu akan sembuh. Ku di tanganmu. Kau di tangan Tuhan. Di pikiran Tuhan. Di rencananya Tuhan. Tak pernah ditinggalkan. Berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang sakit. Waktu engkau berharap pada Tuhan, rohmu ada ketenangan. Rohmu ada kepastian. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan mati di kayu salib untuk memberi kita kehidupan. Tetapi hari ketiga, Tuhan bangkit dan hidup selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Waktu engkau berharap, menaruh harapanmu kepada Tuhan Yesus hidup, tenanglah rohmu. Dan yakinlah firman Tuhan berkata, kamu akan sehat. Kamu akan sembuh. Bagaimana dengan keadaan-keadaan yang dialami dalam dunia kerja, pergumulan, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan? Kita melihat 2 ayat ya dalam perjanjian baru. Bagaimana juga murid-murid yang sudah percaya Tuhan, tetapi diizinkan ada badai datang. Badai bicara soal pergumulan, tantangan, persoalan. Tetapi baik perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan tetap sama. Tuhan berdaulat untuk memberi ketenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Saat tengah malam mencekam di tengah laut, mereka diombang-ambing oleh badai angin yang besar. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-murid sekalipun mereka ada di tengah lautan. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Tuhan Yesus mau menunjukkan serta membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Matius 14 ayat 27. Segera setelah Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang diombang-ambing antara hidup dan mati, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dengan cara yang ajaib, yaitu berjalan di atas air. Dengarkan saudara-saudara sekalian, pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita itu ajaib. Setelah lagi, dengarkan ini. Kehadiran Tuhan Yesus dalam doa-doamu itu ajaib. Dan saat Tuhan Yesus menghampiri murid-murid antara hidup dan mati, diombang ketakutan, kecemasan, kegelisahan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka satu kata yang sama. Tenanglah, aku ini Yesus, jangan takut. Waktu engkau tenang, engkau percaya, engkau tidak takut. Sebaliknya, waktu engkau tidak percaya, engkau bimbang, engkau tidak tenang, engkau pasti takut. Maka Yesus adalah sumber ketenangan jiwa, tubuh, roh, hati, hidup, dan perasaan kita. Apa yang terjadi? Badai itu pergi.
kapal itu berlayar sampai ke tujuan, dan murid-murid belajar tentang percaya, belajar tentang iman yang hidup. Iman itu bukan cuma sekedar kata-kata 4 huruf IMAN, tapi iman adalah kehidupan yang dihidupin, yang dipraktekkan. Tuhan Yesus sudah mengajar murid-murid untuk belajar percaya sekalipun dalam ketakutan. Apakah Bapak Ibu sedang takut? Ini adalah kelas belajar kita untuk praktekkan iman yang hidup, yaitu percaya. Banyak pemirsa saat ini yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Ada satu hal rema yang Tuhan taruh di hatiku dalam beberapa hari ini. Apakah itu? Tuhan merindukan orang percaya lebih banyak yang mau memberi diri melayani doa kesembuhan. Begitu banyak orang sakit yang pastor lihat setiap hari, baik ketemu langsung, kemarin tatap muka hari Minggu, Time for Bible, berkesempatan juga mendoakan orang-orang, doa kesembuhan bagi orang-orang sedang lemah, sedang sakit, ataupun di form-form doa. Begitu banyak, padahal sebetulnya ini belum seberapa dibandingkan begitu banyak orang-orang sakit di dunia. Mereka menderita, mereka tersiksa. Detik-detik hidup mereka merintih kesakitan. Rema yang Tuhan beri di hatiku, itu Tuhan merindukan, apakah ada orang percaya yang mau memberi diri menjadi anggur yang dicurahkan, memberi diri rela untuk mendoakan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Banyak orang yang butuh doa kesembuhan di sekitar kita. Ada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mencari orang percaya yang mau memberi dirinya. Tangannya itu loh, dipakai Tuhan, tumpangkan orang sakit, doakan kesembuhan buat mereka. Coba ikut bayangkan apa yang pastor alami. Ya mungkin tidak banyak yang membayangkan. Orang sakit itu menderita, Bapak Ibu. Kalau boleh pastor sebut beberapa bagian saja. Ada yang sudah berhari-hari tidak bisa BAB. Perutnya mengeras. Ada yang satu badan rusak. Itu harus digaruk, Bapak Ibu, tapi sudah rusak karena lepuh. Ada yang sudah koma berbulan-bulan. Uang sudah tidak cukup lagi untuk meneruskan biaya rumah sakit. Ada yang menangis sampai air matanya sudah tidak ada lagi untuk dikeluarkan. Ada anak yang begitu sedih banget. Papa yang tersayang atau mama yang terkasih sedang terbaring lemah sakit, dan anak ini masih membutuhkan kasih, bimbingan, perhatian dari orang.
kesehatan. Orang tua sedang terbaring lemah. Mereka butuh keajaiban, mereka butuh didoakan. Sementara hari ini orang-orang mungkin masih sibuk dengan menonjolkan gerejanya, organisasinya, teologinya, ilmunya, akademisnya, gelarnya. Sibuk berdebat, bersengit sana sini. Tapi begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan, doa kesembuhan. Dan ini hati Tuhan yang saya dapatkan dalam beberapa hari ini. Tuhan mencari. Tuhan seperti sedang membuat sebuah sayembara. Ayo, orang yang percaya. Siapa yang mau? Siapa yang mau memberi diri menjadi anggur yang tercurah, mendoakan kesembuhan orang-orang sakit? Sepertinya fenomenal, tapi itu bukan hal yang mudah. Ketika orang itu berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Bukalah matamu, bukalah mata rohanimu, bukalah mata sekeliling kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Waktu pastor share ini juga, tentu di antara saudara-saudara ada yang mengalami sakit, ada yang sampai kansernya sudah metastasi itu sudah hancur, pecah. Itu sakit Bapak Ibu. Ada yang kesakitan, obat tidak bisa masuk lagi. Ada yang kesakitan, suntikan jarum suntik sudah tidak bisa masuk. Uratnya mungkin sudah menolak begitu, atau sudah entahlah secara medis apa. Tapi ini sedikit saja. Ini hanya sedikit saja dari apa yang pastor baca, pastor lihat, pastor alami, saksikan setiap hari Bapak Ibu. Sejak bangun jam 1, jam 2 subuh sudah melihat form-form doa seperti itu. Ayat ini menguatkan saya dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Ayat ini setelah kita baca, kita akan berdoa. Injil Matius pasal 11 ya, ayat 29. Tuhan Yesus berkata, untuk saya, untuk kita semua, dan untuk saudara-saudara sedang sakit atau yang sedang berbeban berat, dengarkanlah firman Tuhan ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pergumulan yang kau hadapi hari ini, beban, mungkin itu adalah sebuah kuk. Di sini Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kita, kamu tidak memikul bebanmu sendiri. Kamu tidak memikul kuk itu sendiri. Ada Tuhan Yesus yang penuh kasih, lemah lembut, dan rendah hati. Sejak hari ini, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dari sekian banyak ayat yang pastor bacakan, pastor close statement dengan perkataan ini. Bapak Ibu terkasih, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber ketenangan kita, bukan yang lain, bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi hanya Tuhan Yesus. Tempat kita bersandar, kita mendapatkan ketenangan. Let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu datang ini pasti menguatkan setiap kami yang sedang gelisah, kecemasan, ketakutan. Saat firman Tuhan tertabur, ketenangan ilahi memenuhi setiap hati kami. Ucapkan dengan percaya, dengan yakin, tenanglah jiwaku. Waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan mendapat ketenangan dan pengharapan dan keselamatan dan jalan keluar. Pastor ini mendoakan Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah rohmu, tenanglah jiwamu. Ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita harapan yang baru, keselamatan, dan perbuatannya yang baik selalu menyertai kehidupan kita. Kemurahan Tuhan Yesus itu lebih daripada hidup. Setelah ini, biarlah lidah kita, hati kita, hidup kita bawa hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru, saudara-saudara sekalian. Hari ini bebanmu akan mendapat kelegaan. Sakitmu ada pemulihan. Kelemahanmu ada kekuatan yang baru. Karena Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya. Kesempatan yang ada Tuhan kasih, yuk bersama-sama kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Sola Fide, hiduplah oleh iman, saudara-saudara sekalian, orang beriman, Immanuel, Tuhan Yesus selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup ini. Amin. Bless you all. Shalom.